Percuma lu ngaji, percuma lu baca Quran, percuma lu sholat. Artinya ilmu yang lu peroleh di pengajian nggak dipakai dalam ibadah kepada suami. Oke kalau gitu, lanjut lagi deh kalau gitu siapa menanya? Yang di sini deh, mangga. Sok. Tinggi. Yang muda, ini yang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Indira Mutiara Arifin dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kabandungan. Oke, umur berapa kamu teh? 17. Wah hebat, alhamdulillah ya. Sudah aktif mengaji mah. Sok. Mau bertanya Mbak, bagaimana caranya menyikapi suami yang setiap bertengkar selalu menyalahkan ibadah istrinya? Kamu sudah menikah? Sudah. Ya Allah, hebat. Budak penting. Sudah Fahri kameramen gini aja, weh. Udah nikah Fahri jadi ganggu. Saya tanya, kamu nikah udah berapa lama? Baru. Sudah isi? Sudah punya anak? Belum. Oh belum. Oh, baru kemarin banget. Maaf, yang namanya orang menikah, Anda lihat An-Nisa pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Menikah adalah pasangan. Pasangan itu saling. Suami mengerti istri, istri mengerti suami. Suami ngalah demi istrinya, istri ngalah demi suami. Kata Intan, Masya Allah, ini suami maunya nyalahin bini mulu. Ini salah. Makanya silahkan Anda lihat An-Nisa 35. Pain hiptum si koko bainihima fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kalau kalian takut ada sikok, pertikaian suami istri, datangkan seorang wakil dari laki-laki, seorang wakil dari perempuan. Kalau dua-duanya niat mengislahkan, mendamaikan, Allah buka hati suami istri. Kalau tidak ada niat mengislahkan, tidak akan dibuka. Punten, hidup jangan hanya menyalahkan orang. Kita manusia yang sempurna, maka harus ada orang ketiga, wakil tadi. Menyampaikan kepada pasangan yang tukang menyalahkan orang lain. Boleh jadi kakaknya, boleh jadi emaknya, pamannya, sahabatnya, siapapun itu. Kalau kita yang ngomong, saya jamin angguran berantem dar der dor. Ya. Emang suka disalah-salahin terus sama suaminya? Iya. Iya. Nah sebentar, suaminya usia berapa? 20. Masih muda juga. Lalu tik teing itu dah. Okay. Lalu tik keneh. Contoh-contoh disalah-salahin itu gimana, contoh kalau mau cerita? Maksudnya nyalahin ibadah, setiap bertengkar malah nyalahin ibadah. Kayak percuma sholat, percuma ngaji. Sedangkan suami sendiri gak pernah ibadah, gak pernah sholat sama sekali. Punten heula, percuma ngaji berarti punten, maaf dalam tanda kutip. Percuma ngaji misalnya karena kalian melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang oleh suami dibandingkan dengan percuma ngaji? Misalnya contoh. Kesalahan apa? Kesalahannya cuma gara-gara HP. Misalnya Main HP. Yang main HP siapa? Istrinya. Saya. Istrinya gara-gara HP. Main HP mulu, percuma kamu ngaji, percuma sholat. Nih suami perhatiin gitu. Punten. Saya juga akan marah. Lu nggak tahu diri. Maaf, makanya saya tanya alasannya. Benar alasannya. Layani suami, dia datang. Apalagi pengantin baru masih muda. Mau apa dia? Begitu. Yang salah zaman sekarang kebanyakan mamah muda, nenek-nenek mah kagak. Kebanyakan lamaan main HP. Saya yakin siapapun nggak suka. Saya tanya, apakah ketika Anda main HP sudah siapkah semua yang dibutuhkan suami? Jawab dengan jujur. Belum. Oke, tapi mah ya ini memang mengakui ya salah, harusnya suami kebutuhan dipenuhi. Tapi kalau ucapan suaminya dikit-dikit menghubungkan dengan ibadah gimana ya?
Begini maksud dia. Dia cuma si anak-anak kalau mah lihat. Percuma lu ngaji. Percuma lu baca Quran. Percuma lu sholat. Artinya ilmu yang lu peroleh di pengajian nggak dipakai dalam ibadah kepada suami. Itu pan maksudnya. Karena dia tahu di majlis ta'lim itu dapat ilmu. Di antaranya ilmu keluarga, ilmu rumah tangga. Bagaimana kewajiban istri kepada suaminya. Makanya percuma lu ikut ngaji. Ilmunya nggak dipakai. Makanya dengerin mama. Saya sebagai guru ngaji. Yuk, ilmu yang diperoleh di majlis ta'lim amalkan dalam hidup. Tiap ngaji amalkan, tiap ngaji amalkan. Jadi kalimat tadi akan hilang. Ya. Bukan berarti sholat dan ngajinya jadi berhenti. Bukan. Ngaji Tunjukkan ilmu yang dari ibu guru di pengajian dipakai. Saya selama ngaji jadi orang bener lebih baik daripada kemarin. Itu seharusnya. Akhirnya lama-lama suaminya, oh iya istri saya tuh bener, gara-gara ngaji. Juga ikut ngaji. Karena ini suaminya juga katanya nggak ibadah. Sekarang bodoh amat laki kita nggak ibadah. Yang penting saya ibadah. Artinya kewajiban kita sebagai istri menyadarkan supaya yang nggak ibadah biar dia ibadah. Sudah menikah perbaiki sikap. Betul. Sampai suaminya akhirnya jatuh cinta banget. Ya. Sama-sama ibadah ya Maya. Makanya tonton acara kita tiap pagi. Gitu. Manggilnya apa? Yayang Beben. Enggak, manggil nama. Sok tuh. Minta maaf kalau selama ini salah sok mah enggak. Ya. Adit minta maaf ya kalau selama ini Dira masih salah, masih belum bisa jadi istri yang baik buat Adit. Bersama-sama kita bangun. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar buat jadi lebih dewasa. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita. Allah berikan hidayah buat kita. Masya Allah. Udah cukup? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk terakhir nih, siapa yang mau nanya? Yang di sini, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maryani dari Majlis Ta'lim Nurul Hikmah, Desa Curug Bitung, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau tanya Ma, ini ada teman saya sering ke rumah pinjam duit Ma. Tapi setelah dipinjamin duit, dia bukannya buat kepentingan dia, malah neraktir teman-temannya Ma. Itu gimana solusinya Ma? Gampang. Udah minjem buat lagi temennya, minjem lagi jangan lu kasih. Gampang. Oke. Pakai ini. Ngapain? Tagih nggak Mak? Ditagih nggak? Kapan ditagih? Eta gecan waras ke minjem deui. Bagaimana caranya? Minjem lagi jangan dikasih. Selesai. Tapi anaknya ngomong mah itu nggak jajan karena nggak ada urusan. Ngapain mikirin anak orang? Anak gua aja belum diurusin. Oke? Oke. Sesuatu yang mudah, tidak ada yang berat. Terima kasih Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maryani, hiji dari depan, karunya nu tadi nangtung. Lagi, saya mau nanya. Tadi nangtung karunya. Mau nanya mah. Siapa namanya? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya mama yuk. Yuk. Nama saya Nur Ijah dari Desa Curug Bitung, Kecamatan Curug Bitung. Oke, langsung pertanyaan Nur Ijah. Saya mau nanya mah. Sok. Bagaimana kalau ada orang yang suka menyombongkan hartanya? Apakah kita harus tegur apa tidak? Kalau dia orang dekat Nur Ijah, tegur. Kalau kita bukan siapa-siapa, dia bilang, siapa lu? Iri sama gue ya Jah. Biarin aja. Artinya kita jangan sombong. Yang berhak sombong hanya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Kalau Anda ketemu orang sombong, biarin aja. Kalau dia teman, keluarga dekat, sahabat Anda, tegur. Sekali, dua kali, sudah. Dia tidak juga berubah. Jangan Anda marah. Anda lihat Al-Baqarah 272. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi mayasa. Bukan kalian yang berhak ngasih hidayah dengan seseorang. Tapi aku yang ngasih hidayah. Begitu Nur Ijah. Udah makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kalau udah urusan harta mah panjang kemana-mana mah ya. Karena kalau harta tuh pertanggung jawabannya juga nanti panjang. Dunia akhirat. Rasul mengatakan tidak akan bergerak hati seorang manusia di yaumil akhir sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana hartamu? Kemanakan hartamu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Dipakai apa seluruh hidupmu? Semua dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau gitu mah kita tutup dan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia itu justru kebahagiaannya yang hakiki ada di akhirat. Tidak Betul. hanya untuk gaya-gayaan di dunia saja. Islam mengajarkan hidup yang seimbang. Dalam Al-Baqarah 201, bahagia Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Seimbang dunia akhirat. Itu yang ada dalam Islam. Kita angkat tangan. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berbijak di bumi. Jangan kami dijadikan yang hidup di atas awan, tapi jadikan kami menyadari siapa kami sesungguhnya. Kami sadar ya Allah, kami hamba-Mu. Engkau adalah Tuhan kami. Kami adalah makhluk. Engkau adalah Khalik yang menciptakan kami. Kami pun sadar berkiprah di alam dunia, semua kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Namun betapa banyak orang yang rela hidupnya tekor, yang penting kesohor. Saya yakin ya Allah ini perbuatan setan yang terkutuk. Maka berikan kami kemampuan untuk menepis godaan setan yang terkutuk dengan daya dan kekuatan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.